Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur yang berkah. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sama-sama membaca salawat ya, biar lebih bisa, lebih hafal dan juga supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya adalah sholawat sajaratin nuhud, ya, sholawat pohon uang. Ya, siapa yang ingin uangnya itu banyak, punya uang seperti ada pohonnya di depan rumah, bacalah sholawat sajaratin nuhud itu yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yaitu 400 kali sesudah Isya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya adalah sholawat Jibril yang sudah biasa kita dawamkan. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Sallallahu ala Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Itu namanya adalah sholawat munjiyat, ya, sholawat penolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu namanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadanil ladzi tankhalu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tughza bil khawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamami biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Itu adalah sholawat nariyah. Semoga kita semuanya, sahabat-sahabat semuanya, termasuk orang yang pecinta mengamalkan sholawat, termasuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu merindukan kepada Rasulullah, ingin berjumpa. Maka di dalam Al-Quran disebutkannya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah solawat dan salam kepadanya. Jadi solawat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beserta malaikatnya pun bersolawat. Maka solawat itu lain daripada amal yang lain. Ya, solawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, pasti Allah balas 10 rahmat.
Subhanallah. Jadi tidak perlu ada yang diragukan yang namanya amal sholawat ini ya. Maka semoga kita dalam mendawamkan sholawat ini ya istiqomah dan selalu mendapatkan berkah, mendapatkan keajaiban, dan besok mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya, selamat berjumpa dengan channel Basori Official. Bagi kawan-kawan yang sudah mendukung ya channel ini, alhamdulillah, jazakumullah khairul katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, kemudian yang masih punya hutang semoga cepat lunas, amin, Allahumma amin. Kepada kawan-kawan yang baru jumpa, tolong di subscribe terlebih dahulu. Kemudian bagi kawan-kawan jangan lupa ya, yang doanya belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, minta doa di kolom komen di bawah ini. Nah, kalau doanya di komen di bawah ini, insya Allah banyak yang mengaminkan. Ya, tidak hanya ratusan ribuan yang mengaminkan. Ya, semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian bagi kawan-kawan yang jumpa kawannya mau minta doa, ayo kita beramal mengaminkan. Ya, karena mendoakan orang lain sama saja mendoakan diri kita sendiri. Baiklah, kita lanjutkan ke materi, bahwa kali ini saya akan menyampaikan yaitu cara ya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan subscriber ya. 5 prinsip ya mengamalkan sholawat. Ya, ada beberapa prinsip, yaitu 5 prinsip cara mengamalkan sholawat agar sholawat kita itu adalah cepat, doa kita ya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya tujuan kita membaca sholawat ini adalah lillahi ta'ala dan mengharapkan syafaat besok di akhirat, namun sekarang karena masih hidup di dunia ya dalam doa ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun memerintahkan ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kasih. Ini dalam Al-Quran. Allah memerintahkan supaya kita itu adalah minta kepada Allah. Ya, maka kalau ada orang bilang mau baca sholawat kok untuk dunia, kita masih hidup di dunia ya. Jadi ya, walaupun kita mintanya juga tidak salah, karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluk lain. Ya, jangankan kita membaca sholawat, tidak membaca sholawat saja, berdoa minta rizki, berdoa dilapangkan rizkinya, berdoa anaknya supaya sehat walafiat, berdoa supaya keluarganya baik-baik saja, itu boleh. Padahal tidak membaca sholawat banyak-banyak. Lah ini malah membaca sholawat. Dan waktu membaca sholawat itu adalah dengan ada aturan-aturannya. Doa itulah yang minta waktu kita berdoa. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ada 5 prinsip ya. Yang pertama prinsipnya dalam mengamalkan sholawat ini adalah minta hanya kepada Allah. Nah, doanya nanti itu mintanya bukan kepada orang lain. Kita latihan kepercayaan kita ya, keimanan kita, tauhid kita, bahwa tidak ada yang bisa memberikan apa saja terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tergantungnya mintanya hanya kepada Allah. Kalau minta ya kepada manusia
Ya, umpama butuh uang sampai 50 juta kok minta, walaupun dengan saudara, dengan siapa saja itu tidak mudah. Bisa dikatakan tidak ada. Maka satu-satunya tempat untuk meminta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Ini minta bukan hutang ya. Kalau hutang ya berbeda. Hutang pun tidak mudah. Nah, apalagi minta, Pak. Kalau minta itu paling nanti keluar kalimat-kalimat yang tidak kita senangi. Nah, itu orang tidak mau kerja kok malah minta duit, orang tidak mau begini dan tidak mau begitu. Maka dalam mengamalkan sholawat ini, latihan prinsipnya itu bahwa tempat meminta hanya kepada Allah. Satu adalah mintalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, dalam pikiran kita tidak ada yang mustahil. Ya, jadi tidak ada yang mustahil yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita minta supaya hutang kita lunas, tidak mustahil bagi Allah. Jadi kita supaya punya mobil, punya toko, punya kebun, nah, tidak ada yang mustahil ya. Nah, jadi tidak ada yang mustahil kalau Allah itu sudah berkehendak adalah tidak kurang jalan. Nah, itu ya. Jadi prinsipnya apa itu kita adalah sungguh-sungguh kita yakin bahwa Allah akan memberikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat. Apa itu yang sering terjadi itu adalah membaca sholawat itu tidak khusyuk. Artinya membaca sholawat hatinya ingat hutang, membaca sholawat hatinya ingat cari pekerjaan, membaca sholawat hatinya ingat ingin punya jodoh. Nah, itu tidak boleh membaca sholawat itu mengingat-ingat hajatnya. Membaca sholawat ya cinta kepada Rasulullah dan lillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya waktu sholawat adalah kita selalu rindu, ya, kita selalu apa itu ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan besok ya kelak adalah bisa mendapatkan syafaatnya. Karena di dalam hadis Rasulullah pun disebutkan ya, besok di alam akhirat itu siapa yang dekat kepadaku itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya itu di dalam hati adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengingat-ingat hajatnya waktu membaca sholawat. Yaitu ingat, kita adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu sudah ridho, apapun yang kita minta, belum kita minta pun adalah Allah sudah tahu. Nah, belum diminta itu adalah Allah sudah tahu ya. Banyak kisah-kisah testimoni dengan keberkahan membaca sholawat itu. Ya, yang pertama hatinya tenang, hidupnya adalah masalahnya semakin selesai, kemudian rezekinya itu adalah datang tidak disangka-sangka. Itu hikmahnya, itu berkahnya ya, walaupun tidak kita minta. Kemudian apalagi kita memohon kepada Allah, dan harus ingat bahwa berdoa itu termasuk ibadah, dan itu diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah saya bacakan tadi, ud'uni istajib lakum. Ya, mintalah kepadaku akan aku kasih. Yaitu membaca sholawat, yaitu harus dengan secara khusyuk, ya, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kita
mentaati proses. Ya, mentaati prosesnya. Proses bagaimana? Ya semua itu adalah ada prosesnya. Jangan tergesa-gesa. Ya, kita harus punya kesabaran. Ya, kalau umpama sudah mendawamkan sholawat beberapa kali, beberapa hari, beberapa bulan, kita harus sabar. Ya, kita harus sabar dan harus yaitu ikhlas. Nah, ini ya, jangan mengeluh. Jangan bertanya-tanya, tidak sabar. Saya sudah mendawamkan sholawat sekian bulan kok belum ada apa-apanya. Hutang masih tetap ada hutang. Masalah masih tetap bertambah. Itu namanya tidak ikhlas. Namanya tidak lillahi ta'ala. Kalau yang lillahi ta'ala itu dibalas oleh Allah, diberikan apa saja, kita adalah selalu bersyukur. Kita adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, yaitu dengan sabar, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, sabar itu tidak menunggu-nunggu. Pasti Allah balas. Ya, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktunya itu adalah hak Allah. Kita tugasnya hanya beribadah. Waktu doa kita diijabah, waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita tidak bisa memastikan. Bisa juga cepat, bisa juga lambat. Bisa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang lain. Yang jelas siapa saja berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang meminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip yang selanjutnya, kita adalah tidak boleh su'udon, kita adalah husnudon. Nah, yaitu berprasangka yang baik, ya. Jadi berprasangka yang baik, ya, walaupun belum ada tanda-tanda, ya, belum ada kita merasakan, kita harus berprasangka baik. Mungkin membaca kita belum banyak, mungkin membaca kita belum khusyuk, ya, dan harus berprasangka yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti membalas doa kita. Nah, itu harus sabar dan ikhlas dalam mendawamkan sholawat tadi. Kemudian harus istiqomah. Istiqomah itu ya terus menerus, ya. Kalau kita sudah mulai umpama sehari semalam mau 1000 terus. Jangan merasa, kadang 1000, kadang 5000, kadang tidak membaca. Itu yang namanya tidak istiqomah. Nah, jadi sabar, ikhlas, istiqomah. Dan masih ada juga tawakal. Nah, bahwa semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di dunia ini, ya, semuanya adalah atas kehendak Allah. Maka semua amal kita, terutama membaca sholawat kita, adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tawakal. Ya, semoga yang sedikit ini, ya, ada 5 prinsip cara mengamalkan sholawat, yaitu semoga yang saya ulangi, saya simpulkan. Yang pertama adalah mintalah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga adalah membaca sholawatnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah berhusnudon, ya, berhusnudon. Yang kelima adalah menikmati proses, ikhlas,
sabar, tawakal, dan istiqomah. Itu yang diingat, harus istiqomah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kawan-kawan semuanya, ya amin ya robbal alamin. Bagi kawan-kawan ya yang mau gabung di grup ini, grup sholawat, memang kalau bulan puasa ini masih agak kurang aktif yaitu dalam jamaahnya, ya kami persilahkan. Dan yang punya testimoni, punya keberkahan, punya keajaiban dengan sholawat ini, tolong dikirimkan di nomor 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Terima kasih atas segalanya, yaitu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.